Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini suasana saya lagi di kebun sawit ya. Jadi selama PPKM kita memanfaatkan waktu kita lagi ngajar daring, kita waktu kita untuk mupuk guys, mupuk sawit. Nah, habis disemprot 2 bulan yang lalu, rumputnya mati, lalu dipupuk. Pupuknya dua, pupuk mutiara, pupuk yang tabur itu. Setelah itu baru kita semprot, pupuk semprot. Inilah kegiatan kita guys. Dosen itu hanya pengabdian guys. Dosen pengabdian, kalau ini pekerjaan. Nah, saya alhamdulillah dapat mertua yang punya kebun sawit. Kita bisa langsung belajar berkebun, dari mulai mupuk, nyemprot. Kalau manen orang guys ya, kita nggak sanggup manen. Jadi memanfaatkan waktu kita sesimak mungkin guys, maksimal mungkin. Ini insya Allah besok kita pupuk sekitar 13 hektar di sini. Kita pupuk. Ya, inilah kegiatan. Kalau kita mengandalkan gaji dosen guys, gaji dosen 2 juta, 3 juta, 4 juta. Terus kita cuman habis ngajar pulang. Apalagi saya dosen yang kampus swasta, yang saya nggak PNS ya, saya dosen-dosen di kampus swasta yang tidak terikat. Seminggu 3 kali ngajar. Ya, saya memanfaatkan waktu saya untuk ke kebun. Sawit ini guys, 13 hektar ini itu sekali panen 2 minggu sekali. Bisa 22 ton. 22 ton dikalikan hasil sawit sekarang, harga sawit yang 1.900, bisa 22 jutaan guys uangnya 2 minggu sekali. Bayangkan. Jadi kalau kita cuman dosen ngajar pulang, itu pengabdian namanya, bukan mata pencarian. Jadi kalau mindset ada dosen yang cuma mengandalkan gaji, saya rasa tidak mampu untuk zaman sekarang ini. Harus mikir panjang, jangka panjang. Kita harus punya investasi. Investasi yang paling enak ya ini sawit guys. Sawit ini mau jualan sekarang investasi ya, lihatlah sekarang susah. Mau usaha apa susah. Yang paling enak kebun ini, kebun sawit. Nyantai, cuman ya disemprot. Kalau rumputnya tinggi semprot. Nanti setelah mati dipupuk. Dah tinggal tidur lagi. Nanti 3 bulan 4 bulan kemudian semprot lagi. Atau kalau kita lagi sibuk ya suruh orang nyemprot. Tapi enak kita sendiri yang nyemprot, insya Allah mati semua kalau kita yang nyemprot. Makanya kalau ada dosen yang ngeluh, buka pikiran guys, dibuka lagi, tahu usaha apa gitu kan. Ini mentang-mentang dosen gengsi ke kebun. Saya guys, istri saya dosen, kasih pertimbangan mana enak kebun sawit, ya sawit. Makanya saya ngajar seminggu 3 kali, atau seminggu saya ngajar 2 kampus. Seminggu itu 3 kali ngajar. Jadi dalam sebulan tuh saya ngajar 2 kali, 2 minggu. 2 minggu ini saya ke kebun. Nah, ya itulah beda ya. Dosen itu pengabdian, petani itu adalah pekerjaan kita. Ingat itu. Ini hasil sawit ini 2 minggu sekali kita udah bisa merasakan, nggak bisa kehabisan uang. 2 minggu sekali panen, 2 minggu sekali panen, 2 minggu sekali dapat uang, 2 minggu dapat uang. Punya sawit 5 hektar aja sekarang sudah ngalahin gaji kepala dinas. Punya sawit
5 hektar itu bisa udah dapat 10 juta 2 minggu sekali, 10 juta. Gaji apa yang enak yang 2 minggu sekali 10 juta punya sawit 5 hektar aja loh? Apa yang bikin susah? Tidur, tinggal panen, tinggal telepon. Nah, makanya alhamdulillah saya punya mertua yang bisa mengajari saya bersawit. Saya ikut nyemprot, saya ikut mupuk. Alhamdulillah saya tidak gengsi, saya sebagai S2, saya dosen. Saya tidak mengeluh, hanya ngeluh gaji kecil. Kita harus punya mindset yang bagus untuk kedepannya. Investasi ini insya Allah besok mulai kita pupuk. Lihat guys, ini insya Allah Selasa kita panen. Nah, panenan itu ada brondolnya itu. Brondolnya aja bisa dapat uang 1 juta. Brondolnya aja ngambil bekas panenan itu. Sudah panen di brondol lah. Atau suruh orang brondol. Biar dia nggak tumbuh guys. Brondol tuh biar dia nggak tumbuh di sawitnya gitu. Pokoknya semangat. Di zaman sekarang itu nggak ada lagi kita tidur aja di rumah. Saya ngajar daring semua ini. Makanya semenjak belajar daring ini saya manfaatkan waktu kita untuk ke kebun. Jadi ada yang tamat S2, dokter, ngeluh gimana ngajar sana gaji kecil. Kita nih manusia guys, punya pikiran. Jangan malu, jangan gengsi. Ini aja nih, sawit yang ini, yang satu tempat ini yang punya mertua ya. Satu tempat ini 13 hektar. Itu sekali panen sekitar 22 ton. Dapat uangnya sekitar 25 jutaan guys. 2 minggu sekali. Gaji siapa yang 25 juta 2 minggu sekali? Gaji kepala dinas. Gaji dosen kapan bisa sampai segitu? Mungkin gaji bupati ya. Iya ya. Bupati gajinya cuma 15 juta. Itu sebulan sekali. Lah ini 2 minggu sekali. Makanya jadi jangan ada yang berkata dosen itu adalah pekerjaan. Bukan, dosen itu pengabdian. Ingat, dosen itu pengabdian, bukan pekerjaan. Pekerjaan itu adalah usaha kita. Entah usaha apa, entah usaha bertani, atau usaha apalah gitu. Itu usaha namanya. Untuk cari uang kita. Kalau ngandalkan gaji dosen, saya aja suami istri dosen. Itu kalau untuk makan aja bisa. Makan, hidup nyaman gitu udah. Tapi nanti kalau udah punya anak 1, 2, 3, kalau nggak ada ini, oleng, kapal oleng, ten. Iya kan? Apa yang kita harus malu lah? Saya dosen, tapi ya usaha juga, ke kebun bertani. Jangan malu ke kebun guys. Mentang-mentang tamat S2, S3, malu ke kebun. Sekarang itu dokter itu labelnya aja guys, gelar aja. Kalau gajinya paling besar 8 juta 7 juta. Zaman sekarang gaji segitu gak cukup lah tuh anak 1, 2, 3 nanti yang kuliah. Ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang mau masuk dokter, ada yang mau masuk kesehatan, ada yang masuk teknologi. Kalau ngadakan gaji 7 juta itu atau 6 juta, mau makan apa kita? Mau ngutang. Makanya harus usaha guys. Entah bertani atau beternak atau dagang apapun. Jadi kita dosen itu hanya sebagai pengabdian kita. Kita punya ilmu lalu kita ngabdikan. Kita ajarkan ke orang, itu pengabdian dosen itu. Tapi inilah pekerjaan kita. Itu pekerjaan kita adalah ini guys, yang nyata tuh ini, nyemprot, mupuk, uang 2 minggu sekali panen, itu pekerjaan sebenarnya. Atau ada yang beternak,
ada yang berdagang, itu pekerjaan. Jadi kalau cuman pikiran sebagai jadi dosen sudah uangnya ditambah gaji tiap bulan, ya sampai kapan kita? Apalagi zaman sekarang semakin berkembang, 10 tahun 5 tahun kemudian biaya hidup dan biaya pendidik semakin tinggi. Dengan gaji kita itu nggak cukup kalau punya anak 1 atau 3 orang. Yang satu di pondok misalnya, yang satu kuliah, yang satu minta kedokteran. Mau kuliah kan pakai apa? Saya tanya yang dosen-dosen, mau pakai apa nguliahkan anak segitu kalau kita nggak ada usaha lain. Oke, hanya itu dapat saya sharingkan. Jadi kalau ada tamat S2, S3 jangan malu untuk berkebun atau bertani atau beternak. Jangan malu. Oh, mentang-mentang dokter malu berkebun. Motor ini aja kita belajar dan kita harus bekerja. Hidup tuh harus bekerja, guys. Kalau kita cuman ngajar di kampus, ngajar tuh ya itu hanya pengabdian. Tapi inilah yang pekerjaan sesungguhnya. Oke, cukup sekian dari saya, dari sharing saya. Jadi jangan malu lagi apapun profesi kita. Jangan kita anggap itu adalah satu-satunya, tapi kita bisa usaha lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.